Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat sore tanggal 21 Al-Muharram 1433 Hijriah, kita duduk bersama untuk kembali melanjutkan tema kita pada minggu yang lalu, amalan mudah berpahala besar, yang mana minggu yang lalu sudah saya sebutkan kaedah-kaedah dalam beramal ibadah. Semoga kaedah-kaedah tersebut bisa kita pahami dan akhirnya kita bisa mengamalkan sesuai dengan kaedah tersebut. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyebutkan amalan-amalan mudah yang berpahala besar, maka saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, dunia adalah lahan untuk beramal. Dunia lahan untuk beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia adalah lahan untuk beramal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, Innal yawma amalun wala hisab wa hisabun wa gadan hisabun wala amal. Sesungguhnya hari ini adalah waktu untuk beramal, berbuat baik ataupun berbuat dosa. Waktunya untuk beramal, wala hisab. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan besok hari, pada hari kiamat, yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Jangan kita seperti orang-orang kafir yang ketika kedatangan kematian, ketika hari kiamat, baru dia mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Artinya, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kemana? Ke dunia. Semoga aku bisa beramal. La'alli a'malu salihan. Semoga aku bisa beramal satu amal saleh apapun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salihan dalam bentuk nakirah yang menunjukkan kepada keumuman, amal saleh apapun. Orang kafir ini
dia bercita-cita, berangan-angan, memohon kepada Allah agar dia bisa kembali ke dunia untuk beramal saleh. Ngapain dia minta ke dunia? Apakah dia ingin main bola lagi? Apakah dia ingin nonton konser musik lagi? Apakah dia ingin mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat lagi? Tidak. Tetapi yang dia ingin kerjakan, la'alli a'malu salihan. Semoga aku bisa beramal saleh. Yang menjadi perhatian kita perkataan setelah itu, fima taraktu, yang aku tinggalkan dulu. Ketika dia hidup di mana? Di dunia. Waktu beramal ketika di dunia. Amal ketika di dunia. Ya. Waktu beramal ketika di dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau seandainya kita maksiat, jangankan orang lain, kita dulu deh. Kita kalau maksiat tidak ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Matamu tadi malam kamu gunakan untuk melihat apa? Lisanmu tadi pagi kamu berbicara tentang apa? Telingamu kamu dengarkan untuk apa? Kakimu kamu jalankan kemana? Tanganmu telah mengambil apa? Itu tidak ada pertanyaan di dunia. Makanya jangan heran orang-orang yang bermaksiat terlena dengan maksiatnya. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah dengan meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun melanggar larangan-larangan Allah, mereka merasa aman, nyaman, tentram, sentosa. Kenapa? Karena memang di dunia nggak ada hitungan. Di dunia tidak ada hisab. Innal yauma amalun wala hisab. Hari ini di dunia yang ada hanya beramal. Entah itu yang kita amalkan baik atau buruk. Nggak ada hisab. Ya, tidak ada hisab. Oleh sebab itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumal ardil akbar. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti pada hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat, hari hisab. Hitung diri kita di dunia dulu. Bedanya nanti di akhirat, godan hisabun wala amal. Yang ada hanya hisab. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki yang ada hanya hisab. Itu rambut kamu gunakan apa? Mata, kemudian mulut memakan apa? Harta yang dimakan dari harta yang mana? Yang kamu makankan kepada anakmu harta yang mana? Halal apa tidak? Sesuap nasi yang kamu masukkan ke dalam mulut anakmu itu halal atau tidak? Semuanya pertanyaan. Tidak ada amalan. Makanya para ikhwah, pesan yang ingin saya sampaikan poin pertama ini, jangan sampai menjadikan dunia seperti orang-orang kafir yang menyesal nanti pada akhiratnya, yang dia hanya ingin kembali ke dunia hanya untuk beramal, satu amal saja. Merasa rugi dia ketika diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60 sampai 70 tahun, bahkan ada yang lebih, dia tidak gunakan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas manusia dua. Tugas manusia, tugas saya, Anda, Bapak, Ibu dan seluruh manusia, muslimnya, kafirnya ada dua. Yang pertama, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala untuk bekal berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia ada dua. Yang pertama, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Kenapa? Karena dengan pahala ini, beserta izin Allah Subhanahu wa taala, manusia akan selamat ketika dia hidup ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya sudah sebutkan sebuah perkataan seorang alim. Beliau mengatakan, la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat, kata nyaman, tentram bagi seorang mukmin sebelum dia bertemu dengan Allah di surga.
La rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Ketika seseorang mengumpulkan pahala, maka itu yang akan dia bawa bekal nanti kehidupan akhirat. Dan kita sebagai seorang beriman, kita benar-benar memahami bahwasanya ada kehidupan akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum lamun apa ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian amalkan. Bima kuntum ta'malun. Ya, dengan amal. Seseorang akan masuk ke dalam surga dengan izin Allah, dengan amal yang dia miliki. Makanya tugas yang paling pertama yang dikerjakan oleh seorang manusia adalah bagaimana dia mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Yang kedua, yaitu bagaimana dia menjadikan umur dia ini, yang kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna a'mara ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, dan hanya sedikit dari umatku yang lebih daripada itu. Bagaimana umur ini kita gunakan untuk menghapuskan dosa sebanyak-banyaknya, karena kita tidak lepas dari dosa. Jenis manusia dinyatakan oleh Allah dengan tegas pelaku dosa yang sangat banyak. Jenis anak Adam dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang selalu melakukan kesalahan. Coba lihat surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar." Surat Ibrahim ayat 34. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada sekalian apa yang kalian inginkan. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan, sesungguhnya jenis manusia, saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, itu orang yang sangat lalim, sangat berbuat zalim dan kafar, sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian belum lagi sifat manusia yang lain. Manusia mempunyai sifat jamu' manu'. Yaitu apa? Mengumpulkan, sukanya ngumpulkan, tetapi kalau ngasih gak mau. Itu dosa. Berapa banyak kita berbuat dosa. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, "Kullu bani Adama khata." Setiap anak Adam adalah orang yang sangat banyak melakukan kesalahan. Oleh sebab itulah tugas yang kedua yang kita miliki adalah kita harus menggunakan kesempatan hidup ini. Bagaimana caranya sebanyak mungkin dosa kita terhapus. Maka saya angkat tema ini, amalan mudah berpahala besar, agar dua tugas kita tadi, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala dan menghapuskan dosa, itu bisa kita kerjakan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang bisa mengumpulkan pahala, ini catat baik-baik. Ketika seseorang bisa mengumpulkan pahala, secara tidak langsung dia juga menghapuskan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya pahala-pahala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Baik. Amalan mudah yang pertama. Perhatikan, amalan mudah berpahala besar. Hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Imam Muslim, anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yusalli 'alal janazah thumma yansarif. Ini perhatikan nih, dua yang tadi kita catat, ini dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Ini yang merupakan gaya hidup seorang sahabat. Coba perhatikan. Imam Muslim rahimahullah bercerita, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma senantiasa jika setelah selesai sholat jenazah beliau pulang. Setelah selesai sholat jenazah beliau pulang. Wa indama balaghahu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tabi'al janazata hatta tudfan falahu qirat. Ketika sampai kepada beliau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan, maka baginya 1 qirat pahala. 1 qirat pahala. Apa itu 1 qirat? Sebagian ulama hadis menjelaskan 1 qirat adalah seperti 1 gunung. Abdullah bin Umar setelah mendengar hadis ini, yang mana kebiasaan beliau hanya sholat jenazah kemudian lalu pulang, beliau langsung mengatakan, kata beliau, laqad farratna ala qararita katsiratin. Sungguh kita sudah menyia-nyiakan gunung-gunung yang sangat banyak dari gunung-gunung pahala. Coba lihat bagaimana gaya hidup seorang sahabat, bagaimana hidup dia agar berfungsi mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, yang tugasnya bisa juga menghapuskan dosa. Beliau ketika mendapatkan hadis ini, kemungkinan beliau sebelumnya belum mendapatkan hadis ini. Yang jelas beliau mengetahui hanya syariatnya menyolatkan atas jenazah, tetapi untuk mengikuti jenazah sampai dikubur beliau belum tahu. Setelah sampai kepada beliau hadis ini, beliau mengatakan, laqad farratna qararita katsira. Sungguh kita telah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Maka para ikhwah sekalian, potensi apapun yang bapak, ibu, saudara-saudari miliki, yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita, maka gunakan itu untuk 2 tugas ini: mengumpulkan pahala sebanyak mungkin dan menghapus dosa sebanyak mungkin. Setiap orang tidak sama. Tidak bisa kita samakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar. Enggak bisa kita samakan Musa alaihi salam dengan Nabi Yusuf. Tidak bisa. Tidak bisa kita samakan Nabi Ayyub dengan Nabi Zakaria. Enggak bisa. Tidak bisa kita samakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Semuanya mempunyai potensi masing-masing yang Allah berikan. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada setiap hambanya untuk menjadi yang terbaik di sisinya. Ini sahabat Abdullah bin Umar, beliau sangat menyesal. Kata beliau, sungguh kita telah menyia-nyiakan, melalaikan, melengahkan bergunung-gunung pahala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan, wa fihi dalalatun ala fadilati ibni Umar radhiyallahu anhuma min hirsihi ala al-ilm wa ta'assufihi ala ma fatahu minal amalis salih. Perhatikan nih poin penting. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat keutamaan Abdullah bin Umar. Berupa apa? Ketamakan beliau terhadap ilmu, kerakusan beliau terhadap ilmu, dan penyesalan beliau terhadap apa yang beliau sudah tinggalkan dari amal soleh. Catat baik-baik, ilmu dan amal syai'ani
la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Ilmu dan amal adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Siapa yang berilmu tidak mengamalkan menjadi kaum al-maghdubu alaihim. Siapa yang mengamalkan tanpa ilmu menjadi kaum ad-dallun. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Ya, siapa yang berilmu tetapi tidak diamalkan kayak kaum Yahudi. Makanya dicap oleh Allah al-maghdubu alaihim, orang yang sesat, kaum yang sesat, kaum yang dimurkai oleh Allah. Dan orang yang beramal tanpa ilmu seperti ad-dallun, kaum Nasrani yang sesat dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, sungguh tercela ketika seorang sudah duduk ngaji bertahun-tahun tetapi amalannya tidak naik-naik. Ilmu dan amal dua hal yang tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya. Kalau ada orang hanya mengandalkan ilmu tanpa amal, maka itu seperti orang-orang Yahudi. Kalau hanya amal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasrani. Baik para ikhwah sekalian, di sini ada faedah penting juga yang berkaitan dengan berpegang teguh kepada sunnah. Kita lihat di masyarakat kita, saya tidak tahu di daerah lain, yang saya tahu di daerah saya, kalau ada jenazah akan disolatkan, keluarga yang terkena musibah bagi-bagi amplop agar jenazah tersebut disolatkan. Yang tidak dapat amplop merasa tidak nyaman untuk menyolatkan. Betul tidak? Ada nggak bagi-bagi amplop untuk sholat jenazah? Yang tidak dapat amplop merasa tidak nyaman untuk menyolatkan. Ayo pergi ke masjid. Nggak dapat amplop, saya nggak diundang. Bukan hanya sekedar amplop, Pak. Di dalamnya ada 5.000, ada 10.000. Sudah dapat musibah, mau menyolatkan orang yang dia cintai, dia harus bagi-bagi duit. Disinilah yang minggu yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya orang yang berlaku bid'ah, catat nih baik-baik, pelaku bid'ah pasti menjauhi sunnah. Saya katakan pasti, tidak ada keraguan-raguan. Pelaku bid'ah pasti menjauhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Abu Dawud, mengatakan kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum yushghiluhum. Buatlah untuk keluarga Ja'far makanan, sesungguhnya sekarang ada sesuatu yang membuat mereka sibuk, yaitu dengan kematian Ja'far, musibah bagi mereka. Jangankan ingin masak, ingin megang piring saja sudah tidak nyaman. Ya, yang ada hanya ingin ngamuk. Habis pecah semua baru dia bilang, saya sebenarnya sadar ketika bapak saya mati itu, ketika bapak saya meninggal, udah hancur semua, baru bilang sabar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW, memberikan makanan. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW, memberikan takziah. Takziah apa? Takziah adalah sebuah kata yang menunjukkan pemberian rasa gembira, rasa harap kepada orang yang terkena musibah. Enggak apa-apa, semoga yang meninggal diampuni oleh Allah, semoga engkau mendapatkan pahala yang besar. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ada orang meninggal, beliau mengatakan, inna likulli syai'in indallahi bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya segala sesuatu di sisi Allah sudah ditentukan, maka hendaknya kamu sabar dan berharap pahala dari musibah yang engkau dapatkan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW jika ada orang memberikan takziah. Ya, yang terjadi apa? Sudah dapat musibah, harus bagi-bagi amplop. Lumayan, Pak. Kalau hitung 5.000 per orang,
yang diundang 50 orang. Berapa, Pak? Hah? 250.000. Ya. Kalau yang diundang lebih banyak 100 orang karena ingin lebih. Yang menyolati bapaknya dia ingin lebih. 100 orang aja dah. Berarti 500.000, setengah juta. Yang tadi 1/4 juta sudah musibah kena, kemudian keluar biaya. Dan yang lebih aneh lagi, kok ada orang yang nggak dikasih amplop, nggak mau sholat jenazah. Ini kalau ketahuan Abdullah bin Umar nih dimarahin beliau. Beliau yang sholat jenazah saja yang tidak mengikuti jenazah sampai dikubur, beliau merasa sedih dengan pahala yang berlipat ruah. Beliau ketinggalan pahala tersebut. Bagaimana orang yang tidak mau sholat karena gara-gara tidak dapat amplop? Pelaku bid'ah pasti menjauhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Amalan kedua, mengikuti orang yang adzan. Ini kita sering lupa, terutama yang berbicara di hadapan bapak-bapak, ya. Mengikuti orang yang adzan kemudian berdoa atasnya. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar seorang yang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh mudzin tadi. Betul ya namanya mudzin? Hah? Kampung mudzin ya. Muadzin tadi. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kalian atasku. Nah, di sini ada permasalahan fikih sedikit. Mengucapkan apa yang diucapkan oleh seorang muadzin tadi kecuali kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Ya. Selainnya seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Begitu pula ucapan as-salatu khairun minan naum. Di sini juga ada permasalahan fikih tentang azan. Ucapan as-salatu khairun minan naum diucapkan pada azan yang pertama. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apa itu azan yang pertama? Kita ketahui di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 2 muadzin. Ada Bilal yang mengumandangkan azan sebelum waktu subuh. Ada Ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan azan ketika setelah masuk waktu subuh. Nah, apakah as-salatu khairun minan naum dibaca ketika azannya Bilal atau azannya Ibnu Ummi Maktum? Maka jawabannya, ya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa as-salatu khairun minan naum di azan pertama maksudnya adalah azannya Bilal. Ini pendapat yang pertama. Kenapa? Karena bertepatan untuk membangunkan orang tidur. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Ismiyah. Taib. Ya. Salat lebih baik daripada tidur. Taib. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya maksud azan pertama adalah azan ketika Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena qomat juga disebut dengan azan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun." Di antara 2 azan ada salat. Di antara 2 azan maksudnya azan salat dan iqamah, ada salat. Salat sebelum iqamah. Salat qabliyah. Makanya di sini dalam hadis ini Nabi menyatakan iqamah juga disebut dengan apa? Azan. Oleh sebab itulah ada yang mengatakan pendapat kedua, dan ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad, bahwa azan yang pertama maksudnya ada azan Ibnu Ummi Maktum, yaitu ketika masuk waktu sholat
subuh. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang permasalahan itu. Taib. Kemudian, summa sallu alayya. Kemudian bersalawatlah atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya siapa yang bersalawat atasku satu salat, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Di sini ada faedah. Maksud dari salawat Allah kepada orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad SAW adalah, maksud dari salawat Allah kepada orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad SAW adalah Allah memuji, membanggakan hamba tersebut di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di langit. Siapa makhluk-makhluk Allah yang ada di langit? Para malaikat. Di sini kan Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma shallu alayya." Kemudian hendaklah kalian bersalawat atasku. Sesungguhnya man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat atasku satu salawat, Allah akan bersalawat atasnya sebanyak berapa? 10. Maksud daripada bersalawatnya Allah atas seorang yang bersalawat atas Nabi Muhammad SAW adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya sebanyak 10 kali. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Tsumma salullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa." Kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku al-wasilah. Perhatikan baik-baik. Ini permasalahan akidah. Mintalah kalian semua kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Allah. Untukku. Untuk siapa di sini? Rasulullah SAW. Berarti sekarang kita memintakan untuk Rasulullah SAW. Kepada siapa mintanya? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Fa innaha, sesungguhnya al-wasilah itu adalah manzilatun fil jannah, kedudukan di dalam surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, tidak pantas, tidak cocok untuk mendapatkan kedudukan tersebut kecuali salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap aku yang mendapatkan kedudukan itu. Nah, di sini para ikhwah sekalian, kita bisa memahami kesalahan orang yang salah dalam memahami tawassul. Tawassul bisa berarti dua. Yang pertama, arti tawassul adalah wasilah. Maknanya mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Jangan sampai lupa itu, yang diridhai oleh Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tawassul berarti perantara. Dan ini adalah arti yang keliru. Maknanya menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Tawassul arti kedua adalah perantara. Dan ini adalah keliru.
Maknanya menjadikan Allah sebagai perantara. Saya ulangi. Menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Nah, Pak, Ibu, yang dilakukan oleh masyarakat muslim sekarang memahami tawasul makna yang pertama apa yang kedua? Kedua. Di sini kelirunya. Wasilah adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Tawasul adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan cerita tentang Bani Israel yang 3 orang masuk ke dalam goa, kemudian mulut goa tertutup dengan batu dengan takdir Allah. Lalu mereka bertawassul. Dengan cara apa? Menyebutkan amalan-amalan soleh mereka. Mereka bertawasul dengan cara berdoa yang diridhoi oleh Allah dengan cara menyebutkan amalan-amalan mereka. Ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua, yang mana aku tidak minumi kedua orang tuaku ini, tidak minumi anak istriku ini susu, kecuali aku meminumkannya kepada kedua orang tuaku. Pada suatu malam mereka sudah tertidur gara-gara aku terlambat. Maka aku tunggu mereka bangun. Aku tidak ingin membangunkan mereka, takut mereka terganggu. Meskipun anak istriku menangis kelaparan. Allahumma in kana hadzal amra khalisan liwajhik fafruj anna ma nahnu fi. Wahai Allah, jika yang aku kerjakan itu ikhlas, dia bertawasul sekarang, mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika amalanku itu ikhlas, maka keluarkan kami dari gua ini. Itu satu. Dan tawasul seperti ini ada di dalam Al-Quran. Coba lihat, perhatikan surat Ali Imran, akhir-akhir surat Ali Imran. Rabbana innana amanna faghfir lana. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana. Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya kan? Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka apa? Ampunilah kami. Tawasulnya apa di sini? Beriman. Permintaannya apa? Ampunilah kami. Yang dipahami oleh sebagian masyarakat muslim sekarang, tawasul itu menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Perantaranya biasanya apa? Orang yang sudah meninggal. Nah ini ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, minta wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman sa'ala liyal wasilah halat alaihi syafa'ah." Barang siapa yang memintakan untuk aku wasilah, maka halal baginya mendapatkan syafaat. Makanya proses ini amalan yang mudah berpahala besar. Yang pertama menjawab azan, kemudian bersolawat, kemudian setelah itu berdoa minta wasilah untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kita menjawab azan, kemudian bersolawat, kemudian setelah itu mengucapkan doa, Allahumma Rabba hadhihi da'awati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Selesai. Sampai situ saja. Innaka la tukhliful mi'ad. Di situ dalam beberapa riwayat hadisnya lemah. Paham ya para ikhwan sekalian? Taib, itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, membaca ayat kursi.
Ada yang belum hafal ayat kursi, Pak? Insya Allah sudah hafal semua. Ayat kursi bacanya setelah setiap sholat fardu. Pahalanya tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Ketika seseorang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga, atau tidak ada yang menghalangi dia antara dia dengan masuk surga kecuali kematian. Coba perhatikan hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yahilla bainahu wa baina dukhulil jannati illal maut." Artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir setiap salat, maksudnya salat fardu, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya apa, Pak? Mati, meninggal, dicabut nyawanya, masuk surga. Paham ya? Ini para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat kursi yang lain ketika mau tidur. Apa pahalanya atau ganjarannya? Akan ada penjaga yang diutus oleh Allah dari para malaikat dan tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Saya ulangi, membaca ayat kursi sampai sebelum tidur, pahalanya akan selalu ada penjaga yang diutus oleh Allah dari para malaikat dan tidak akan didekati oleh setan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Fala yazalu alaihi minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih." Masih saja orang yang membaca ayat kursi, masih saja akan ada atasnya dari Allah seorang yang menjaga, seorang malaikat penjaga. Wala yaqrabuhu syaitan, dan setan tidak akan mendekati dia sampai apa? Sampai pagi. Saat ini setan ini iblis apa siapa, Ustaz? Apa hantu? Apa bedanya jin, iblis dan setan? Manusia, makhluk Allah ada 3. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari lahap api. Api ada awal-awalnya, itu jin diciptakan dari itu. Min marijin min nar, khuliqatil jannu min marijin min nar, di riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu anak Adam. Adam diciptakan dari tanah. 3 manusia itu, 3 makhluk itu. Berarti jin sudah kita pahami. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api. Taib. Iblis sekarang. Iblis adalah dari golongan jin. Berarti dia diciptakan dari apa? Api. Dan dia adalah pemimpin jin yang kafir. Iblis adalah golongan jin dan dia adalah pemimpin jin yang kafir. Syaitan, nah ini, syaitan bisa berarti sifat, bisa berarti nama sebuah zat. Syaitan bisa berarti apa? Sifat,
bisa berarti nama sebuah zat. Kalau berarti sifat, maka dia berarti sifat yang buruk. Berarti apa? Sifat yang buruk. Dan kalau berarti sifat, dia bisa dimiliki oleh manusia dan jin. Coba perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami telah ciptakan setiap nabi seorang musuh dari setan jin dan manusia. Arti setan di sini apa? Sifat yang buruk. Saya ulangi, setan bisa berarti sifat yang bermakna sifat yang buruk, bisa berarti zat. Ya. Berarti zat bagaimana? Yaitu jin yang kafir. Nah, ini dia. Itu perbedaan jin, iblis dan apa? Setan. Kalau ada manusia ngajak kita untuk maksiat, ini apa? Setan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nas, surat An-Nas apa surat Al-Falaq? Surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Yang merusak hubungan manusia kepada Allah, maka dia adalah setan. Baik itu setan dari jin ataupun setan dari manusia. Jadi setan itu bisa bermakna sifat yang buruk, bisa bermakna apa? Zat. Kalau dia bermakna sifat yang buruk, bisa pelakunya bisa jin atau manusia. Kalau dia bermakna zat, dia pelakunya bisa jin. Paham ya para ikhwah sekalian? Taib. Kemudian termasuk daripada amalan yang luar biasa. Ini amalan luar biasa para ikhwah sekalian. Coba perhatikan. Jangan lupa setiap malam baca ini. Mudah. Ya, mungkin Jumat depan saya uji ini. Wah, enggak datang saya Jumat depan. Ya. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Setiap sebelum tidur. Nabi Muhammad SAW bersabda hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di setiap malam, maka 2 ayat tersebut, perhatikan kata-kata terakhirnya, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkannya. Nah, di sini kita butuh penjelasan para ulama. Apa maksud 2 ayat tersebut mencukupkan bagi pembacanya? Coba perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala ahlul ilm, sebagian para ulama mengatakan, maksud daripada 2 ayat tersebut menjaganya, ini maksud yang pertama ya, mungkin bisa dicatat, adza'atahu an qiyamil lail bil Qur'an. Maksud daripada 2 ayat tersebut mencukupkannya adalah sudah cukup seperti dia bangun malam dengan membaca seluruh Al-Quran. Maksud 2 ayat tersebut mencukupkannya, cukup baginya mendapatkan pahala bangun malam dengan membaca seluruh Al-Quran. An qiyamil lail bil Quran. Yang kedua, saya ulangi sekali lagi, 2 ayat tersebut mencukupkannya, maksudnya adalah cukup baginya mendapatkan pahala seperti bangun malam dengan membaca seluruh
Al-Quran. Yang kedua, kafatahu ay dafa'ata anhu syurur wal makruh. Maksudnya, dua ayat tersebut mencukupkannya. Maksudnya adalah dua ayat tersebut akan melindungi dia dari hal-hal yang buruk dan keji. Dua ayat tersebut akan melindungi dia dari hal-hal yang buruk dan keji. Ini maksud yang kedua atau makna yang kedua. Dua ayat tersebut mencukupkannya. Maksudnya adalah dua ayat tersebut akan melindungi dia dari hal-hal yang buruk dan keji. Makna yang ketiga, Pak Eko, makna yang ketiga ini kita makna apa sih? Arti dari dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Jangan-jangan kita ngalor ngidul ngomong kesana kemari nggak tahu judulnya gitu loh. Ya, kafatahu fil iman limashtamalat alaihi minal imani billah wal malaikah wal kutubi war rusuli wa ibtihal ilallahi wa du'aihi wa ghairi dzalik. Perhatikan baik-baik. Dua ayat tersebut mencukupkannya, maksudnya adalah mencukupkannya dalam keimanan. Dalam apa? Keimanan. Karena kenapa? Terdapat di dalam ayat ini, atau terkumpul, bukan terdapat, terkumpul di dalam ayat ini keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan juga terdapat perendahan diri, bermunajat kepada Allah. Coba kalau kita baca, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak. Ini awal doa, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Awal doa ini. Yang pertama tadi, dua ayat ini menunjukkan kecukupan dalam keimanan. Kenapa? Karena terkumpul di dalamnya tentang keimanan. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan para rasul. Dan juga terdapat doa, ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Habis itu doa lagi selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna. Doa, inna sina au akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Doa, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Doa, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. 7 doa di dalam 2 ayat ini, luar biasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari pendapat para ulama ini, beliau mengatakan wa yajuzu an yurada jami'u ma taqaddam minal ma'ani. Dan kemungkinan maksud daripada 2 ayat mencukupkan bagi pembacanya adalah seluruh yang disebutkan dari para ulama tadi. Dari mulai apa tadi? Bangun malam, seperti orang bangun malam baca Quran. Yang kedua, menghalangi keburukan dan kekejian. Yang ketiga, mencukupkan dalam keimanan. Subhanallah. Jangan lupakan para ikhwah sekalian. Mudah-mudahan yang berbicara di hadapan antum juga tidak melupakannya. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira cukup. Sudah berapa menit nih? Ya, cukup kiranya, sudah 1 jam lebih. Saya berikan kepada pertanyaan, sesi pertanyaan. Masih banyak amalan-amalan lain, diantaranya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau saya sebutkan terakhir, bersalawat itu sudah berapa amal? Sekarang 5. Yang salawat ini 5. Taib. Kita berhenti pada akhir yang ganjil. Taib. Yang ini sekarang 5 ya. Ya, salawat. Bersalawat amalan mudah dan berpahala besar. Apa pahalanya? Hadis riwayat
Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat atasku satu salawat, Allah akan bersalawat atasnya 10 salawat. Arti salawat Allah atas hamba sudah kita ketahui. Ya, paham ya? Apa tadi? Dipuji, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dalam riwayat yang lain, nah ini menariknya kalau kita mengumpulkan riwayat-riwayat ya, itu kita akan tambah paham. Dalam riwayat yang lain, riwayat An-Nasa'i dari Anas marfu', ya, secara marfu', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hutta anhu asyra khati'at wa rufi'a lahu asyru darajat." Dan dihapuskan darinya dengan satu kali selawat tersebut 10 kesalahan. Dan diangkatkan baginya dengan satu selawat tersebut 10 derajat. Ya, 10 apa? Derajat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalannya mudah dan berpahala besar. Contoh yang lain tentang salawat juga hadis riwayat At-Tabarani, "Man shalla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali, ketika sore 10 kali, syafaatku akan menemuinya. Bukan dia yang nyari syafaat, syafaatnya yang akan menemui dia pada hari kiamat. Syafaat siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, arti syafaat itu apa sih, Pak? Hah? Pertolongan sifatnya gimana? Saya masih bingung. Perhatikan. Allah, Nabi Muhammad hamba. Hamba ini mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya hamba ini mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memintakan kepada Allah ampunan untuk orang ini. Itu yang disebut dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah yang dimaksudkan syafaat. Syafaat artinya adalah talabut tajawuz anil ghair. Permintaan maaf untuk orang lain. Itu syafaat artinya. Jadi ketika syafaatku akan mendapatinya nanti pada hari kiamat, syafaat Rasulullah SAW akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar si fulan tersebut diampuni. Subhanallah. Kadang kita agak meremehkan masalah syafaat atau terlalu berlebihan masalah syafaat, padahal ketika ditanya syafaat itu apa, nggak paham. Sifatnya itu bagaimana, nggak paham. Ya, syafaat tadi apa? Allah, kemudian Rasulullah SAW, kemudian apa? Hamba. Nah, ketika syafaatku akan mendapatinya pada hari kiamat, maksudnya syafaat tersebut akan Rasulullah SAW akan memintakan ampun untuk orang tersebut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak ya? Contoh yang lain tentang syafaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Bacaan itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk pembacanya. Kira-kira, Pak, bagaimana ceritanya? Nanti bacaan Al-Qur'an minta kepada siapa? Allah. Minta apa? Ampunan. Bagi siapa? Pembacanya. Nah, begitulah sistem syafaat ya yang diajarkan di dalam agama Islam. Khusus untuk salawat, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita mengaku cinta kepada seseorang, maka pasti kita akan sering menyebut-nyebutnya. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tepat 12 Rabiul Awal kita sebut-sebutnya. Tetapi setiap hari, setiap kegiatan kita senantiasa kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.